Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program TVA 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVA 09 selengkapnya. DPR RI nilai Kementerian Luar Negeri perlu tingkatkan perlindungan berupa pengawalan hukum terhadap warga negara Indonesia yang ditahan akibat permasalahan visa di Arab Saudi. Di tahun 2024 ini, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan mengenai visa haji, sehingga setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji wajib menggunakan visa haji, bukan visa umroh ataupun jenis lainnya. Hal itu terjadi pada beberapa calon jemaah haji Indonesia yang ditangkap dan dipulangkan, usai diketahui menggunakan visa ziarah atau visa palsu. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah meminta Kementerian Luar Negeri dapat memberikan pengawalan hukum untuk WNI yang terlibat kasus itu. Kemenlu perlu memberikan perhatian khusus bagi WNI yang dipulangkan ataupun masih diproses hukum di pengadilan Arab Saudi. Dalam beberapa tahun ke depan, jatuh tempo utang negara ini luar biasa besarnya. Nah, sehingga harus ada efisiensi yang dibuat oleh kementerian ataupun lembaga pemerintahan sekarang maupun pemerintahan ke depan. Kami ingin memastikan bagaimana pelindungan warga negara Indonesia sebagai penjagaan citra Indonesia dan pelindungan hak-hak warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, bisa terjaga dan tidak terkena imbasnya dari efisiensi anggaran ke depan. Tadi laporannya dari Kementerian Luar Negeri ada 80 lebih warga negara Indonesia yang ditahan di Arab Saudi karena kesalahan visa. Berangkat haji, visanya visa ziarah atau visa ziarah. Nah, ini kita memohon kepada Kementerian Luar Negeri, memohon kepada pemerintah sekarang Pak Jokowi untuk tetap memberikan fasilitasi kepada mereka yang membutuhkan. Jangan dilepas begitu saja. Dari 80 calon jemaah haji yang ditahan akibat permasalahan visa, sebanyak 75 diantaranya telah dipulangkan, sementara 5 orang lainnya harus melalui proses hukum. Rodiah dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan smelter Freeport yang ditargetkan mulai berproduksi pada bulan Agustus mendatang disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dan juga pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan serapan hasil smelter untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi industri dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyambut positif capaian PT Freeport Indonesia atas progres pembangunan smelter. Pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur kini telah mencapai tahap operasionalisasi. Hal ini telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pemerintah. Smelter milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial Port dan Estate Gresik ditargetkan mulai berproduksi pada bulan Agustus mendatang. Edi Suparno berharap hasil produksi smelter Freeport tidak hanya dimanfaatkan untuk ekspor ke luar negeri, tetapi juga dapat diserap oleh industri dalam negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat memaksimalkan serapan hasil smelter untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi industri dalam negeri. Kami berharap bahwa proses ini berjalan mulus, lancar, tidak ada halangan sampai dengan produksi di bulan Agustus dan optimalisasi produksi nanti di akhir tahun. Kami berharap bahwa kemudian produksi ini bisa berkembang lebih lanjut lagi sehingga output yang dihasilkan oleh PT Freeport ini bisa kemudian tidak hanya langsung diekspor tapi diserap di dalam negeri. Jadi setelah smelter Freeport yang berdiri, ada desakan lebih besar lagi bagi pemerintah untuk menghadirkan industri yang turunannya agar nilai tambah dari output yang atau produksi dari Freeport ini bisa kemudian kita kelola di dalam negeri, tidak langsung diekspor. Pada kesempatan ini, Direktur Utama Freeport Tony Wenas menyebut sekitar 400.000 ton konsentrat akan dimurnikan di smelter mulai Agustus hingga Desember 2024. Dari Gresik, Jawa Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap pengoptimalan balai benih ikan di seluruh wilayah Indonesia dapat terus dilakukan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya, hingga pendidikan. Kembali di TVR 09. Komisi 4 DPR RI nilai pengembangan balai benih ikan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik dari segi pemasaran, pelatihan, hingga penyediaan pakan ikan yang berkualitas sebagai langkah antisipatif terhadap isu krisis pangan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus mengembangkan balai benih ikan yang ada di setiap daerah, mengingat ikan merupakan sumber protein yang dapat menunjang kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia. Dalam kunjungan kerja masa reses ke Kabupaten Aceh Tenggara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengatakan agar peran balai benih ikan terus dioptimalkan. Ia menekankan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penopang ketahanan pangan. Namun Budi memahami bahwa pengembangan balai benih ikan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, pelatihan, hingga penyediaan pakan ikan yang berkualitas. Dukungan itu diyakini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan di seluruh daerah. Bantuan juga pelatihan bagi pakan mandiri dan juga bagaimana untuk bisa menjalin kerjasama untuk pemasaran. Jadi salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan kapasitas dari balai benih ikan, dari Kementerian Kelautan Perikanan akan memberikan bantuan indukan, bantuan benih, bantuan mesin pakan mandiri, dan juga bantuan bagi pelatihan di balai benih ikan yang ada di Sukabumi, yang khususnya di air tawar. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dari balai benih ikan ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Isu krisis pangan belakangan ini terus digaungkan sebagai ancaman dunia di masa mendatang. Indonesia sebagai negara maritim seharusnya dapat memaksimalkan potensi ikan sebagai pemenuhan protein di tanah air. Dari Aceh Tenggara, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, desak penyelesaian persoalan pupuk subsidi, Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah seharusnya berpihak pada petani dengan memastikan ketersediaan pupuk yang terjangkau. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus mengembangkan balai benih ikan yang ada di setiap daerah, mengingat ikan merupakan sumber protein yang dapat menunjang kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia. Dalam kunjungan kerja masa reses ke Kabupaten Aceh Tenggara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengatakan agar peran balai benih ikan terus dioptimalkan. Ia menekankan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penopang ketahanan pangan.
Namun Budi memahami bahwa pengembangan balai benih ikan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, pelatihan, hingga penyediaan pakan ikan yang berkualitas. Dukungan itu diyakini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan di seluruh daerah. Bantuan juga pelatihan bagi pakan mandiri dan juga bagaimana untuk bisa menjalin kerjasama untuk pemasaran. Jadi salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan kapasitas dari Balai Benih Ikan, dari Kementerian Kelautan Perikanan akan memberikan bantuan indukan, bantuan benih, bantuan mesin pakan mandiri, dan juga bantuan bagi pelatihan di Balai Benih Ikan yang ada di Sukabumi, yang khususnya di air tawar. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dari Balai Benih Ikan ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Isu krisis pangan belakangan ini terus digaungkan sebagai ancaman dunia di masa mendatang. Indonesia sebagai negara maritim seharusnya dapat memaksimalkan potensi ikan sebagai pemenuhan protein di tanah air. Dari Aceh Tenggara, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Demi menekankan prevalensi stunting, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran agar angka stunting dapat menyentuh angka 14% di akhir tahun 2024. Dalam upaya menekan stunting di tanah air, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara justru meningkat. Dicatat pada tahun 2022, prevalensi stunting di provinsi tersebut mencapai 20,5%. Sementara di tahun 2023 justru naik sebesar 0,8% menjadi 21,3%. Karenanya Komisi 9 DPR RI menilai pemanfaatan anggaran untuk menekan prevalensi stunting masih belum maksimal. Dalam kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah berupaya lebih maksimal untuk menekan prevalensi stunting. Pasalnya jelang tenggat pemerintah di akhir tahun 2024, angka stunting seharusnya ditekan hingga 14%. Menurutnya hal ini menjadi PR bersama, namun pemerintah harus memaksimalkan percepatan pemanfaatan anggaran untuk menekan prevalensi stunting di setiap daerah, khususnya di Sulawesi Utara. Harus dimaksimalkan mulai juga bekerja sama dengan universitas, dengan seluruh pendamping desa yang ada, sehingga nantinya stunting ini bukan hanya tersosialisasikan tapi juga bisa penurunannya lebih maksimal lagi. Karena memang ada keputusan baru dari kementerian soal standar pengukuran stunting dan ini dilakukan terus. Dan yang paling penting adalah saya pikir soal sumber daya manusianya, karena kebutuhan dari tenaga kesehatannya masih cukup tinggi. Lebih lanjut, Nihayatul mengatakan Sulawesi Utara khususnya Kota Manado masih kekurangan tenaga kesehatan atau nakes. Pasalnya provinsi ini masih masuk ke dalam 10 daerah dengan nakes terendah di tanah air. Ia juga mendorong pengadaan puskesmas mobile untuk menunjang kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan. Dari Manado, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai kesempatan pendidikan yang adil dan juga merata bagi anak Indonesia harus dijamin oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat harus diperhadapkan pada situasi menghitung jarak dari rumah ke sekolah secara berlebihan dalam sistem zonasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden,
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR ini mendesak pemerintah harus berupaya untuk menghapus kecurangan dan diskriminasi dalam pendidikan. Salah satunya dengan memberikan suntikan dana kepada sekolah swasta agar dapat menerapkan sistem yang sama-sama dengan sekolah negeri. Dan kita saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penghapusan kesenjangan dalam akses pendidikan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Pemerintah perlu memastikan semua anak dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang 12 tahun tanpa terkecuali. Masyarakat tidak boleh dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengukur jarak dari rumah ke sekolah dalam sistem zonasi. Pemerintah harus memberi kesempatan pendidikan yang merata dan adil bagi semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi tempat tinggal mereka. Harapan kita kan tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi yang tidak bisa melanjutkan sekolah untuk 12 tahun atau 13 tahun gitu. Dan mereka-mereka yang lokasinya dengan rumah mereka itu dekat itu harus menjadi prioritas, walaupun persentase sudah dibagi gitu ya. Tapi jangan sampai masyarakat itu justru penerimaan ini sampai ukur-ukur pakai mengukur gitu, itu kan ini sesuatu hal yang sangat memalukan gitu, pola. Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk sekolah swasta juga sangat penting. Sekolah swasta perlu memperoleh suntikan dana agar dapat menerapkan sistem yang sama dengan sekolah negeri, termasuk memberikan pendidikan gratis pada siswa. Dengan adanya dukungan dari APBD, sekolah swasta diharapkan dapat lebih berperan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membantu mengurangi beban sekolah negeri yang seringkali kewalahan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Jadi harus disuntik dana sekolah swasta juga, lalu pada saat PPDB ya mereka akhirnya bisa memberlakukan sistem yang sama seperti sekolah negeri juga, yaitu anak-anak bisa masuk ke situ dengan free juga seperti itu. Jadi menurut saya keterlibatan sekolah swasta itu sangat penting, yang dimana Pemda setempat harus juga didorong oleh Kemendikbud Ristek untuk bisa mempush agar Pemda juga bisa memberikan bantuan dari APBD-nya gitu ke sekolah swasta tersebut. Secara keseluruhan, evaluasi sistem zonasi dalam PPDB dan dukungan untuk sekolah swasta merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Pemirsa, keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah berhasil tentunya membuat Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Dan tentunya topografi dasar laut yang beragam turut berkontribusi dalam keanekaragaman biota lautnya yang mendorong kerjasama antara Indonesia dengan organisasi Ocean X. Dan informasi selanjutnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, guna mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia, pemerintah bekerjasama dengan organisasi Ocean X menggunakan teknologi canggih kapal Ocean Explorer. Dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mutakhir, kapal Ocean Explorer siap ungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terungkap mulai dari pesisir hingga laut dalam. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan menjelajah kapal Ocean Explorer, kapal riset canggih di dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Berbicara tentang Indonesia, tak lengkap rasanya apabila tidak berbicara tentang kekayaan lautnya. Dunia bahkan menjuluki Indonesia dengan sebutan Marine Mega Biodiversity karena kekayaan dan keanekaragaman biota lautnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi Ocean X untuk mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia menggunakan teknologi canggih berupa kapal. Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen menjelajah kapal canggihnya, yakni Ocean Explorer. Kapal Ocean Explorer hadir dengan fasilitas mutakhir yang siap mengungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terpetakan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian maritim global. Kita berharap dengan adanya ini kita bisa memapping nantinya. Memapping bagaimana wilayah laut ini bisa diprotek atau dijaga atau apapun namanya. Dengan harapan nanti wilayah ini bisa diprotek untuk masa depan. Karena mungkin ikan kecil-kecil. Wilayah ini bisa diharvest, diambil ikannya. Wilayah ini untuk kawasan yang diprotek. Untuk keberlanjutan mungkin bagaimana menjaga alam lingkungan laut ataupun untuk pariwisata, diving dan lainnya. Saat kita masuk ke bagian kapal Ocean Explorer, suasananya hampir serupa dengan visual film berteknologi canggih yang kerap ditampilkan di bioskop. Ruangan dipenuhi kabel yang malang melintang di setiap sudutnya, serta terdapat banyak komputer yang menampilkan grafik, angka, dan juga gambar.
Ocean X memiliki 2 kapal selam dengan fungsi yang berbeda yang disebut sebagai submersible. Submersible merupakan alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menyelami lautan. Berfungsi sebagai kendaraan kepentingan media dalam memotret atau mendokumentasikan bawah laut. Pada saat alat ini masuk ke dalam air, awak yang berada di dalam submersible akan langsung melihat jelas bagian bawah laut dan terasa seperti tidak ada pembatas kaca. Tempat di bagian samping kemudi terdapat alat berbentuk tangan. Fungsinya untuk mengambil benda-benda di bawah laut yang diperlukan para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Robot spesial laut dalam ini memiliki kamera VR 360 derajat, berdefinisi tinggi dengan sistem pencahayaannya sehingga dapat menangkap makhluk yang jarang terlihat dalam kualitas visual yang menakjubkan. Desain pencahayaan serta kualitas kamera kapal selam maupun ROV ini dibuat oleh sutradara peraih Oscar James Cameron. James Cameron ini merupakan dalang dari suksesnya film Titanic, serial Avatar, Ghost in the Abyss, dan Expedition Bismarck, di mana film-film tersebut memang banyak menggunakan elemen air dan kamera bawah laut. Submersible dapat menyelam hingga kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut, dan hingga saat ini sudah melakukan 1.000 kali penyelaman. Setelah melihat submersible untuk keperluan dokumentasi dan media, kita berpindah ke submersible untuk kepentingan pengambilan sampel di bawah laut. Hampir mirip dengan submersible pertama, submersible kedua ini juga dilengkapi dengan kemudi yang dilindungi kaca bening. Bedanya pada submersible kedua, terdapat tabung-tabung yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Setelah sampel bawah laut diambil menggunakan submersible, sampel tersebut kemudian dipindahkan ke laboratorium basah. Di sini sampel laut seperti ikan-ikan dapat tetap hidup karena ditempatkan di media yang serupa dengan lingkungan mereka. Berpindah ke laboratorium kontrol, tampak layar-layar komputer yang nantinya akan memuat informasi seputar apa yang terjadi di dalam kapal. Selain itu, teknologi di dalam ruangan ini juga memungkinkan awak kapal memonitor bagian kapal, baik dari depan, samping, sampai bagian belakang. Tidak hanya itu, di ruangan ini pula para awak kapal memberitahu posisi kapal di bawah laut kepada kapal induk melalui sistem suara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI sangat menyambut baik kehadiran kapal Ocean X dalam menjelajah laut Indonesia. Ia berharap akan ada film dokumenter mengenai laut Indonesia nantinya. Film Hollywood yang menarasikan atau dokumenter yang menarasikan keindahan dan kelebihan lautan Indonesia. Dari mana? Dari Aceh hingga Papua. Tadi saya mendapat testimoni lautan yang indah itu ada di sekitar Kepulauan Komodo dan di Raja Ampat sampai di Banda. Wah, benar-benar canggih ya pemirsa. Jadi nggak sabar nih bisa melihat hasil dokumentasi kekayaan bawah laut Indonesia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Dina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.